Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Halid Movie Time di Ruang Film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan membuat review film. Review film kali ini datang dari Klik Film, aplikasi digital streaming yang bisa kalian langsung download dan berlangganan. Di situ banyak film-film menarik dari PH-PH yang seru juga di situ. PH Falcon Picture ya terutama di situ. Tapi nggak selalu Falcon sih, ada beberapa dari luar juga yang menarik. Di sini lebih variatif ya kalau menurut gue ya film-filmnya. Bukan cuma dari Hollywood saja, film-film dari mancanegara juga banyak di sini. Dia bahkan sampai bikin World Cinema Week, WCW ya di situ. Kemarin itu meledak, banyak artis yang datang dan banyak penggemar film dan penikmat film yang tentu saja menanti banyak film yang jarang banget ditayangin di bioskop-bioskop tanah air. Bahkan di bioskop-bioskop kita jarang nongol, akhirnya nyari pun susah, downloadannya juga susah ternyata loh. Bayangin aja loh, walaupun di dunia ini setiap bulannya banyak mengeluarkan film, ternyata yang paling disorot selalu Hollywood, terus Jepang, Korea, India, Thailand. Nah hanya sebatas itulah biasanya. Tapi kalau untuk film-film kayak di Eropa seperti British alias apa ya namanya ya, Britania Raya, Prancis, Denmark, bahkan negara-negara Eropa lain, di kawasan Asia juga kayak Filipina, bahkan Vietnam dan yang lain-lain tuh itu sangat jarang ya, sangat jarang banget. Uzbekistan juga ada loh di sini. Gokil, film-film dari Arab pun juga ada, tanah-tanah Arab seperti Iran, Mesir, Maroko. Wah yang kemarin masuk semifinal. Argentina ada nggak ya yang juara? Waduh, selamat nih buat Argentina yang kemarin juara Piala Dunia. Gokil, kok gue singgung-singgung ke situ ya, tapi oke okay lah, mereka merayakan di waktu yang tepat. Messi, selamat Messi. Oke, jadi istilahnya tuh World Cinema Week tuh luas dan sangat unik. Jadi kita lihat review yuk, langsung di review film. Oke, kita review aja yuk langsung Cross the Land. Jadi Cross the Land kali ini adalah salah satu film Indonesia yang tayang di World Cinema Week nih. Ya, dari semua berbagai film sih gue tertarik sama film ini sebenarnya. Waktu di World Cinema Week gue nggak sempet datang, jadinya gue nunggu filmnya di Klik Film dan akhirnya tayang juga loh. Mantap. Oke, seperti apa filmnya? Yuk kita review filmnya. Oke, Cross the Land ini adalah film drama roman Indonesia tahun 2022 yang disutradarai oleh Raska Robi Ertanto serta dibintangi oleh Senina Sinamon dan Ciko Kurniawan, bukan Ciko Jericho, Ciko Kurniawan. Dan film ini diproduksi oleh Klik Film Production bersama Kanari Studio dan Summerland. Dan film ini tayang perdana di Festival Jakarta World Cinema Week pada 25 Oktober yang lalu 2022 dan disutradarai oleh Ertanto Robi Sudiskam dan pemerannya Senina Sinamon yang tadi gue sebut dan juga Ciko Kurniawan. Penulisnya Raska Robi Ertanto dan Titin Watimena. Wah gokil, itu dia beberapa orang-orang yang terlibat di film ini. Yang paling pentingnya terutama ya film ini masih menceritakan tentang pekerja di kapal ya, bukan anak buah kapal, bukan. Ini hanya pekerja yang kehidupannya di pelabuhan gitu. Yang satu si ceweknya itu adalah salah satu office girl ya, berarti office girl di kapal tersebut. Dan satunya lagi adalah kayak orang yang menjaga kapal dan selalu membersihkan fasilitas kapal tentu saja. Dan termasuk teknisi juga dia di sini, teknisi kapal. Jadi yang pertama kali dia kerja di kapal ini adalah si cowoknya ini, dan si ceweknya ini diajak oleh si cowoknya ini. Gue lupa nama karakternya siapa ya. Yang jelas si Ciko ini yang diperankan oleh Ciko mengajak si Senina Sinamon ini
untuk bekerja gitu ceritanya, bekerja di kapal tersebut. Ya sebenarnya tujuan utama si ceweknya mau ikut dengan si cowoknya ini adalah untuk apa ya, impian dia pergi ke Singapura, hidup mewah dan hidup berbahagia di Singapura. Ya ibaratnya di sini ada kisah romansnya lah antara sepasang kekasih ini, si cewek dan si cowok ini. Cuman ternyata kehidupan kapal tuh berbeda jauh dengan apa yang dia pikirkan sebelumnya, yang dimana dia malah terlilit hutang, yang dimana dia membutuhkan dana besar untuk ibunya yang sedang sakit, dan ternyata gajinya tidak mencukupi untuk mengobati sang ibu itu. Sangat disayangkan ya. Padahal dia sudah berjuang keras di sini untuk mewujudkan mimpi, ternyata ada kendala lain, yaitu dia harus mengobati sang ibu. Cuman ternyata setelah dia bekerja keras, dia kecewa berat karena ibunya ternyata meninggal dunia. Dia gagal pulang dan gagal memberikan sang ibu kesembuhan, dalam arti gak terlambat memberikan dana tersebut karena dia hanya seorang office girl ya, yang gajinya di bawah rata-rata lah, di bawah UMR bahasanya, cuman ya sedikit aja lah UMR saja gitu, nggak lebih dari itu. Dan ada sisi lain dari kehidupan di kapal itu, sebenarnya si cowoknya udah ngebantu si ceweknya itu untuk mau membantu ibunya gitu, cuman ditolak terus gitu. Dia pengen dari dirinya sendiri untuk memberikan kesembuhan kepada ibunya itu, cuman sayang prinsip hidupnya malah membuat dia kesulitan. Udah dibantu. Dan ada sisi lain, yang sisi gelapnya di sini, yaitu adalah pelacuran. Nah, jadi dia kayak menjual diri lah jatuhnya. Jadi teman-temannya yang sesama office girl itu juga sekaligus pelayan kafe, jadinya yang menghibur orang-orang yang selalu berpergian di kapal. Dari itu pegawai-pegawai di kapal, seperti ya nakoda apa ya kalau di kapal tuh ya, kayak gitu dan lain-lain. Bahkan orang-orang yang sibuk kerja di antar pelabuhan itu, pelabuhan Batam dan pelabuhan Singapura ya sisi gelapnya itu. Jadi malah dia diajak, ayolah lu jual diri aja daripada lu susah nyari duit, intinya gitu. Dan akhirnya dia bimbang prinsip hidup yang dimana dia ingin mewujudkan mimpi, sampai dia juga ingin mengobati ibunya. Jadi kayak pikiran dia melayang-layang dan tak karuan lah jatuhnya. Dan sementara si sosok cowoknya ingin membantu, tapi ya seperti biasa si sosok cowoknya ini juga ternyata terbatas ya keuangannya ya, nggak besar-besar juga gajinya. Akhirnya dia memiliki inisiatif untuk bekerja yang sedikit dalam tanda kutip ilegal ya, yaitu meloloskan truk-truk yang membawa orang-orang yang ingin dijual, dalam arti human trafficking, menjual orang, menjual manusia untuk ya dijual secara seks gitulah, seks komersial. Wah, untuk melayani budak-budak nafsu yang ada di sana gitu istilahnya, di Singapura, kepada mafia-mafia. Tentu saja berbahaya nih sebenarnya, cuma ternyata dia nggak berani untuk mengungkapkan itu, tapi terpaksa hidup atau membuat pekerjaan itu mengambil pekerjaan dari temannya, yang dimana dia diajak, udah lu kerja di gua aja. Ternyata nggak semua itu, malah konfliknya datang dari situ. Yang satu kerja di pelabuhannya itu kan dia meloloskan truk-truk, dapat duit tuh kalau misalnya dia diloloskan truknya itu. Si ceweknya melakukan pelacuran, akhirnya terpaksa tuh kedua itu. Sebenarnya si cowoknya tuh tujuan utamanya ngebantu si ceweknya, tapi si ceweknya malah melakukan hal yang negatif sendiri. Sampai puncaknya itu ya kalian tahu sendirilah, ternyata si ceweknya ini malah terjebak kepada adegan human trafficking itu. Jadi dia itu malah awalnya melacur diri sendiri, sampai akhirnya dia terjebak di situasi dia harus menjual dirinya sendiri ke yang lebih jauh lagi, yaitu perdagangan manusia, human trafficking. Bahaya banget nih. Sebenarnya ini adegan sensitif banget ya kalau menurut gue ya, tapi
dari segi sisi penceritaan ini bagus banget sebenarnya. Konfliknya cuma di kawasan pelabuhan aja, nggak jauh-jauh, dan durasinya sebenarnya pendek tapi penceritaannya lugas. Jadi kalau menurut gue sih konfliknya dapat banget. Dari acting si Koko Kurniawan sama si Shenina Cinnamon ini juga kalau menurut gue kualitasnya the best juga lah. Oke, untuk karakter seperti ini. Kalau mungkin kalau di film kan lebih matang lagi ya penceritaannya, penulisannya kalau menurut gua. Tapi berhubung ini di Klik Film aplikasi dan durasinya pendek, jadi ya it's okay, nggak masalah, bagus, tetap okay. Dan gue tetap suka dengan tematik cerita yang mereka buat ini, terkesan menarik dan gue ikutin dari awal sampai habis tuh. Terkesannya pendek gitu, karena emang durasinya pendek tapi seru gitu untuk dinikmati, nggak membosankan. Kalau versi gua, mungkin versi yang lain belum tentu ya. Menurut gue sih Cross the Line nih seru lah untuk dinikmati. Kalau kalian hanya sekedar ingin tahu gara-gara cerita gue yang tadi barusan, ya silakan muncul ke Klik Film. Tapi kalau kalian tidak penasaran terhadap cerita gue, atau mungkin bang lu kenapa nyeritain semua filmnya gitu, ya karena gue pengen cerita. Kalau gue nggak pengen cerita ya gue nggak bakal cerita. Ya biasanya sih kalau gue cerita sama filmnya itu ya gue suka, makanya gue ceritain, gue pengen share ke kalian semenarik apa sih filmnya. Tapi kalau emang pas gue ceritain nggak menarik, ya udah nggak usah ditonton. Tapi ini kalau menurut gue oke, dan gue bisa rekomendasikan film ini lah ke kalian walaupun durasinya pendek. Banyak kan yang bakal kecewa sih ke durasi ya dibandingkan ke penceritaan, dan penceritaannya juga detailnya masih kurang sebenarnya. Ada beberapa karakter yang gak ditongolin di sini, tapi ya hanya sebatas ditelepon lah segala macem. Tapi it's okay lah, nggak masalah. Yang penting kan inti utamanya si pasangannya ini. Ya ujung-ujungnya endingnya seperti itu. Ya kadang-kadang ending juga kadang-kadang gak memuaskan orang lain ya. Jadi ya gue juga termasuk kurang puas sama endingnya, tapi suka sama ceritanya, terutama terhadap plot penceritaannya ya, ibaratnya garis besarnya, premisnya lah bahasanya seperti itu. Dan oke, kalau menurut gue kasih penilaian 8,1 dari 10 untuk film ini. Cuman kurang di ending sama di apa ya namanya ya, durasi kali ya. Untuk penggambaran visual dan setting tempat estetik banget, bagus loh. Tempatnya di kapal, di pelabuhan itu jarang sih adegan film dilakukan di tempat tersebut, tapi unik gitu jadinya. Ya penyegaran lah buat sinema Indonesia. Oke, itu aja mungkin dari gua tentang sisi gelap pelabuhan, yaitu Cross the Line. Kalau kalian tertarik nih sama film ini, langsung tulis di kolom komentar dan langsung muncul ke Klik Film. Kalau enggak ya sudah, tidak apa-apa. Dan gue terima kasih banget untuk yang sudah menonton video ini sampai habis, karena durasinya ya bisa dikatakan lumayan panjang lah ya, karena gue banyak banget menceritakan filmnya. Oke, terima kasih sudah menonton film ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Halid Movie Time di Ruang Film. You nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.